Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muqtadir S, NIM 20 2020 3886 108021. Mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare. Insyaallah pada video kali ini saya akan mempresentasikan judul yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Adapun judul ini sebagai tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Usman SAG MAG. Adapun poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama pengertian perencanaan mengajar, yang kedua yaitu dimensi-dimensi perencanaan pembelajaran, dan yang ketiga tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu perencanaan. Dan perencanaan menurut Prajudi Atmusurdjo yaitu adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu oleh siapa dan bagaimana. Kemudian perencanaan juga dalam arti seluas-luasnya adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses bagaimana mengambil keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran yaitu merupakan sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut mencakup adanya pendidik, adanya peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memilih pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memilih proses belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Adapun pengertian konsep perencanaan pembelajaran menurut para ahli, yang pertama yaitu dikemukakan oleh Bourdieu bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan dan perencanaan pendidikan. Sedangkan menurut Combs itu perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional. Nah, dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidik itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Kemudian menurut Albert Waterstone itu memberikan penjelasan bahwa perencanaan pembelajaran adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Kemudian pembahasan selanjutnya yang kedua, poin kedua adalah dimensi-dimensi perencanaan pembelajaran. Nah, ada dimensi yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu signifikan, kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas. Nah, maksudnya adalah bahwa perencanaan itu harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya. Yang ketiga yaitu relevansi, yaitu konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang
tepat agar dapat dicapai spesifik secara optimal. Kemudian yang keempat adalah kepastian, yang kelima yaitu ketelitian. Nah, ketelitian di sini prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan itu pengajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antar berbagai komponen. Kemudian yang keenam adalah adaptabilitas. Nah, perencanaan pembelajaran bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi umpan balik. Kemudian yang ketujuh itu waktu. Nah, faktor yang berkaitan dengan waktu yang cukup banyak itu selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan kredibilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Dan kedelapan adalah monitoring atau pemantauan. Nah, monitoring merupakan pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara aktif. Dan yang kesembilan adalah isi perencanaan. Isi perencanaan ini merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Nah, berkaitan dengan konsep dasar perencanaan pembelajaran, guru harus mempersiapkan dan memperhatikan perencanaan pembelajaran. Antara lain yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama memahami kurikulum, kemudian yang kedua memenuhi bahan ajar, yang ketiga yaitu menyusun program pengajaran, yang keempat melaksanakan program pengajaran, dan yang kelima menilai program dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah tujuan. Di sini tujuannya adalah untuk menguasai sepenuhnya bahan ajar dan materi ajar. Kemudian mempersiapkan metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran. Kemudian bagaimana menyusun strategi untuk menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan ajar dan mengelola alokasi waktu yang tersedia. Kemudian membelajarkan siswa sesuai yang telah diprogramkan oleh pendidik. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah yaitu memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu guru memperjelas pemikiran tentang pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Kemudian kegiatan yang keempat adalah kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar, membantu guru dalam mengenal kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong untuk membangun motivasi belajar siswa. Demikianlah presentasi pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.